Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita akan tetap lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber yang sudah atau masih hadir bersama kita malam hari ini terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang diucapkan Roky Gerung. Apakah berikutnya Roky Gerung akan dipolisikan? Masih bersama kami Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar pidana dan juga Pak Beni Ramdhani. Masih bersama kami Prof. Hipnu, Pak Beni? Masih, Mbak. Baik. Ya, masih. Siap. Saya ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Ada yang bikin saya baru keingetan untuk menanyakan kepada Bapak begitu, kepada Profesor terkait dengan pasal ujaran kebencian ini. Apakah harus menunggu yang disasar atau ditarget ini melaporkan ke polisi bahwa ya saya menganggap ini adalah ujaran kebencian kepada saya dan saya sakit hati, atau para penyidik ya pihak polisi begitu bisa datang begitu ke korban atau yang ditarget ini untuk menanyakan bagaimana respon dia terhadap konten atau ujaran tersebut? Melihat suatu subjek hukum dalam hal pengungkapan perkara itu, penyidik bisa melihat dari barang bukti atau juga dari yang bersangkutan. Karena kebetulan yang bersangkutan seorang pejabat. Jadi banyak cara, klarifikasi, datang, dan sebagainya. Oleh karena itu di sini memang betul Pak Beni itu Pak Jokowi memang apakah marah atau enggak senyum-senyum. Ini yang agak menjadi menarik. Kalau memang Pak Jokowi itu masih senyum-senyum aja, ya agak sulit. Tapi kalau terkait dengan ujaran kaitannya publik, tadi kok agak sedikit juga mungkin ada suatu perkembangan, tapi publik itu seperti apa, resahnya seperti apa, kegalauannya seperti apa. Karena gini, bicara hukum itu kan bicara bukti, Mbak. Seperti tadi, saya merasa aduh terhina lah. Buktinya saya jadi sedih, saya terhina, keluarga saya jadi malu dan sebagainya, itu ada. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana publik mengukurnya seperti apa? Lain dengan SARA. SARA, kalau SARA itu kelompok golongan tertentu kan bisa, oh ini kelompok tertentu dan sebagainya. Tapi ini ujaran kebencian bukan SARA. Ini yang saya kira juga menjadikan perhatian. Ini kan kalimat-kalimat yang tidak pas sebagai orang Timur yang memang kalau merasa panas banget kan gitu loh. Apalagi terkait dengan apa ya, mau pemilu yang sekarang ini, apalagi terkait dengan kritik sensitif. Kalau kritik-kritik membangun, oke lah, kritik membangun. Tapi kritik itu pun juga berdasarkan data tadi Pak Beni, data objektif, hasil riset sementara, metodologinya A, perbandingannya A, gitu kan, sampelnya A, kan itu menarik. Gitu. Tapi tampaknya ini juga tidak. Lah ini saya kira juga kegamangan-kegamangan yang dilakukan oleh Pak Beni juga bisa diterima akal gitu. Cuman bagaimana pertanyaan sekarang, penyidik mengungkapkan ini bagian dari suatu peristiwa. Ini saya kira penyidik harus betul-betul profesional sehingga berdasarkan bukti akurat dan menjadikan suatu pembelajaran kita semua. Bahwa hukum itu bagian pembelajaran. Apa yang disampaikan oleh Pak Gerung juga, oh pembelajaran, oh ini salah ini, oh saya nggak diterima ini, berarti saya harus pakai kalimat seperti ini. Ini Mbak, saya kira pesan-pesan yang dilakukan pengungkapan perkara disampaikan Pak Roky Gerung, kemudian Pak Beni untuk melihat bagaimana hukum sebagai alat pengendali sosial itu sepertinya harus seperti itu. Oke, saya garis bawahi hukum harus menjadi sebuah alat pengendali sosial. Ini pula yang mungkin ya maksudnya hal-hal yang dasar basic tapi kadang-kadang pas lagi prosesnya begitu kita suka lupa terhadap marwahnya begitu ya Prof. Hipnu. Nah Pak Beni, ya kita lagi-lagi bicara begitu mengenai bagaimana Roky Gerung ya maksudnya selama ini identik dengan gaya yang bersangkutan, melontarkan kritik sesuai dengan gaya dan juga karakternya begitu, dan juga pernah beberapa kali dilaporkan ke polisi tapi laporan tersebut akhirnya gugur. Nah bagaimana dengan saat ini begitu dari pelapor sendiri Pak Beni dan juga kawan-kawan menyiapkan alat bukti atau bagaimana? Mari kita jujur ya, mengedepankan hati nurani kita, apakah yang dilakukan Roky Gerung adalah kritik ya, ataukah kebencian, kritik atau fitnah, dua hal yang berbeda ya, ada di dua wilayah. Kritik itu bagi kami pendukung Jokowi ini 8 tahun demo ya besar-besaran mengkritik kebijakan negara. Pernahkah satu kali saja pendukung Jokowi melakukan demo tandingan? Nggak pernah Mbak. Padahal fakta politik elektoral pilpres Jokowi didukung oleh 55%, pemenang mayoritas. Sekarang kepuasan publik berada di angka 82%, mendekati 90%. Artinya pendukung Prabowo di masa lalu itu merasa ya apa yang dilakukan oleh perintah Jokowi itu berhasil dan memuaskan mereka. Pak Beni, lagi-lagi suara atau audionya terganggu.
Oke, mungkin sekali Suara lagi. Pak Beni, Suaranya Pak Beni, mungkin rekan Bapak bisa membantu kembali gitu untuk. Oke, baik. Oke, mungkin sembari Pak Beni membetulkan sambungan audionya. Prof. Hipnu, berarti kalau misalnya lagi-lagi kita bicara ujaran kebencian, kita mau tidak mau, apakah memang harus membutuhkan begitu keterangan dari subjek hukum, keterangan dari target ujaran tersebut untuk memenuhi alat bukti ini? Iya, bicara hukum kan bicara bukti, Mbak. Beyond a reasonable doubt kan itu, bukti itu harus terang. Tanpa terang agak sulit kan gitu kan. Ini yang dipegang oleh penyidik Polri seperti itu. Makanya mungkin kemarin ada terjadi kegamangan di Bareskrim kok ditolak, kemudian di Polda kok bisa diterima. Bisa juga pada waktu di Bareskrim buktinya tidak akurat kan gitu kan. Tapi begitu masuk Polda buktinya bisa cukup ini kan gitu kan, penyidik punya independensi. Wah, ini cukup kita terima, bisa jadi. Nah, disinilah saya kira di dalam perkara ini memang kita harus kembali bahwa kita negara hukum. Artinya betul apa yang disampaikan harus diluruskan. Tapi apa yang disampaikan peristiwa itu harus berdasarkan bukti. Buktinya seperti apa? Bernilai atau tidak? Selaras atau tidak? Lah, itu juga saya kira dikembangkan terkait dengan bagaimana karakter orang. Kita harus bicara karakter juga loh Mbak nanti. Makanya di sini memang ramai. Nanti Pak Beni ketika menilaikan perkara ini saya kira ramai sekali. Ramainya apa? Bicara karakter. Karena kalau saya melihat, saya subjektif melihat ya, Pak Rocky memang gayanya seperti itu kan gitu loh, gayanya. Tapi apakah gaya itu bisa terima lah, itu walau alam. Satu. Kemudian kaitannya dengan metodologi, betul juga. Ini harus ada metodologinya, formulanya seperti apa, respondennya seperti apa. Nah, ini saya kira juga menjadikan suatu pertimbangan di dalam pemeriksaan di persidangan, di pembuktian nanti. Ini kan baru laporan, karena polisi itu harus memberikan bukti yang akurat. Karena ada polisi, nanti ada kejaksaan, sebagai bentuk ruang koordinasi, bisa masuk di sidang atau tidak. Ini saya kira yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, kalau memang Pak Beni itu merasa seperti, kuatkan bukti-bukti, buatkan akibat yang disampaikan sehingga penyidik berani melangkah seperti yang dikehendaki Pak Beni. Oke, Pak Beni, berhubung karena tadi Prof. Hipnu juga mengatakan akan ada sebuah kemungkinan pembuktian ini lebih kuat. Kalau misalnya subjek hukumnya sendiri bereaksi begitu terkait dengan atau target begitu bereaksi terkait dengan ujaran kebencian. Bahkan ada dua pintu masuk ya. Satu, dari kelompok akal bulus ini kita akan hadapi dengan strategi. Kedua, hukum ANSI sebagaimana disampaikan oleh Pak Hipnu, saya setuju. Itulah kecerdasan Rocky Gerung, karena kesabaran Presiden yang tidak pernah mempedulikan segala caci maki, fitnah, hujatan, maka Rocky Gerung merasa memiliki kebebasan kebencian yang bisa dia ekspresikan dengan caci maki, dengan sumpah serapah. Pertanyaan sederhana saya adalah, Pak Hipnu, jika satu saat saya atau ada orang lain yang mengatakan Pak Hipnu adalah bajingan tolol, Pak Hipnu adalah bajingan pengecut, Pak Hipnu, jangan saya atau Pak Beni. Ya contohnya jangan, Prof. Pak Hipnu pasti tersinggung kan, dan Pak Hipnu pasti menganggap itu pada Pak Hipnu kan? Ya kan gini Pak Beni, Mak. Iya. Sederhana. Dan itu penghinaan kan Pak Hipnu? Iya. Masalah marwah dan martabat pribadi. Nah, sekarang okelah dia bisa lolos menganggap bahwa Pak Jokowi tidak akan melaporkan. Pak Hipnu menganggap pembuktian, delik aduan. Kita punya pintu lain Pak Hipnu. Dan saya tidak menyampaikan di sini pintu apa, pasal berapa. Tentu ini adalah strategi kita ya. Nah, melawan kelompok akal bulus itu harus dijawab dengan strategi, dan kita sudah punya strategi itu. Dan saya garansi untuk kali ini ya, Rocky Gerung akan ketemu batunya. Wow, oke. Ini juga dibahas dalam rapat tadi Bapak. Mungkin Pak Beni juga bisa sedikit kasih. Tadi sudah kita putuskan mulai besok semua kekuatan rakyat akan bergerak di 38 provinsi mendatangi polda-polda ya untuk menyampaikan laporan hukum. Kedua, tanggal 10 di Jakarta dan di daerah kita akan melakukan aksi besar-besaran untuk menunjukkan kepada mereka yang sering memanipulasi publik, meracuni pikiran rakyat dengan kejahatannya, kami itu besar, kami itu pemenang, 8 tahun kami sabar, cukuplah kesabaran ini. Ya, Mbak, kita ini mau menghadapi Pilpres, Mbak. Ya, 2024. Kita ingin suasana Pilpres adalah pesta demokrasi yang penuh kedamaian. Tidak ada lagi keterbelahan yang sengaja diciptakan menjadi segregasi sosial seperti 2019.
Kita berharap bergabungnya Prabowo Sandiaga Uno yang menyerahkan diri bergabung dengan Jokowi ini mengakhiri kontestasi. Tapi kalaupun ternyata masih ada pembenci dengan segala caci maki hujat, maka sebetulnya mereka ini siapa? Ya, ini. Nah, saya katakan yang paling fairness itu adalah kelompok Jokowi loh. Bayangin, mereka demo berapa kali, kita nggak pernah melakukan demo tandingan, padahal kita lebih besar. Ya. Yang kedua, kita tidak sekedar memperjuangkan martabat Jokowi yang dihinakan oleh Rocky Gerung. Kami juga tidak ingin, ini berandai-andai ya, kalau barikade ini kan relawan hidup mati Jokowi. Kita memperjuangkan 3 periode, nggak berhasil perpanjangan, katakan di situ posisinya. Ini kan hak kita juga. Apa beda dengan hak mereka yang ingin kembali menjatuhkan Jokowi, kan gitu ya. Nah, kalau satu saat berandai-andai Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, kami tidak ingin Anies Baswedan dihinakan, dicaci maki, disebut sebagai bajingan tolol oleh siapapun. Jika Prabowo yang menang sebagai presiden, kami tidak ingin Prabowo dihinakan, direndahkan martabatnya, disebut sebagai bajingan tolol. Demikian juga jika Ganjar yang terpilih. Bayangin, ini sikap fairness kami loh. Dalam menghormati demokrasi, dan yang sedang kami perjuangkan adalah marwah demi keutuhan negara dan persatuan nasional. Bukan hanya seorang Jokowi. Jadi subjek hukum presidennya begitu ya Pak Beni? Tidak akan pernah dimiliki oleh mereka. Jadi subjek hukum presidennya begitu yang ingin dilindungi atau bagaimana melontarkan kritik di muka umum seperti itukah konteksnya? Strategi kami tentu tidak akan kami bocorkan di sini. Oke. Tapi kalau misalnya bicara mengenai tindak lanjut begitu ke depannya yang akan dilakukan terkait ya Rocky Gerung ini, apakah ini juga bisa berarti begitu Prof. Hipnu? Keresahan telah muncul secara meluas, ada sebuah aksi dari massa untuk subjek hukum atau objek hukum tertentu begitu karena menimbulkan akibat atau risiko lainnya? Ya, kalau seperti yang disampaikan Pak Beni, keresahan ada di mana-mana dan kemudian disampaikan, itu sudah bisa masuk kualifikasi, kan itu loh, keresahan. Cuma nanti sampai di sana kan ada pembuktian, keresahannya seperti apa. Nah, itu kan harus dikuantitatifkan kan gitu kan. Ini bukan hanya ucapan, tapi keresahan-keresahan yang sampaikan Pak Beni ada di beberapa polda dan sebagainya. Ini harus diwujudkan. Saya menjadi gamang, situasi menjadi chaos. Chaosnya seperti ini. Budaya bahasa juga semakin rusak. Bahasanya bahasa kasar. Misalkan kan itu kan. Ini bukan bahasa kita. Ini saya kira banyak hal lah. Nanti kalau memang di dalam pembuktian-pembuktian asal bukti-bukti itu punya relevansi dan terkait dengan apa yang disampaikan, saya kira penyidik juga bisa melihat. Tapi kalau nanti memang sebaliknya, ya seperti lagi nanti ditolak lagi. Ini saya kira bicara hukum memang agak bukannya sulit, tapi bicara fakta gitu. Jadi apalagi terkait politik tadi, saya nggak paham politik lah pokoknya Mas Beni itu. Tapi saya melihatnya Pak situasi hukum seperti ini ya tadi saya katakan norma ini ada subjek, objek, aduan dan bukan aduan. Yang bersangkutan diem senyum aja ya selesai. Tapi kalau yang terkait ujaran kebencian masuk kelompok tertentu ya mungkin masukkan di dalam undang-undang itu ada 27, 28. Itu nanti mana yang membuktikan. Mungkin 27 tidak terbukti 28. Jadi saya kira banyak hal Mbak yang akan disampaikan oleh teman-teman Pak Beni untuk dalam rangka. Saya melihatnya begini, hukum tadi saya katakan itu hukum sebagai kendali. Jadi jangan sampai memang situasi yang seperti ini menjadi chaos, betul. Situasi menjadi parah tanpa terkendali, kan itu. Karena hukum juga bagian dari pembelajaran kepada kehidupan seseorang. Gitu. Baik, Prof. Hipnu. Sedikit mungkin berhubung karena ini juga masih berkaitan. Tuntutannya ini hanya untuk Rocky Gerung saja atau Refli Harun juga, Pak Beni? Teman-teman ya melaporkan Refli Harun juga ya. Nah, Refli Harun ini kan banyak membangun narasi-narasi yang, ya, halo? Iya, monggo Pak Beni. Ya, kalau teman-teman yang lain, termasuk tentu kita akan lihat siapa pihak-pihak yang akan kita laporkan, tapi kan lihat ya, bagaimana pengejutnya mereka yang berani mencaci maki, menyebarkan kebencian, membangun narasi-narasi yang mendelegitimasi ya, negara yang keluar dari koridor demokrasi, memanipulasi hukum. Ternyata kasus Rocky Gerung, ya, Pak Beni, audionya kembali terganggu. Pak Beni. Oke, saya ke Prof. Hipnu deh. Prof. Hipnu, bagaimana dengan kalau misalnya tadi ada apa ya namanya konten begitu, konten kreator, kemudian juga ada undang-undang ITE sebagai payung hukum yang biasa digunakan selama ini ketika kita menindak konten kreator begitu. Oke, Pak Beni apakah sudah? Sudah. Sebentar, Pak Beni suaranya apakah sudah benar? Tadi
Ya, Monggo. saya ingin menyampaikan bukti bagaimana bahwa mereka ini memiliki mental pengecut sebetulnya bukan sebuah keberanian ya. Di take down-nya video Rocky Gerung, ya itu kan jelas sebuah ketakutan. Kemudian Rocky Gerung lalu ketika laporan dilakukan oleh masyarakat, kemudian dia menyampaikan, apa nggak boleh saya menyampaikan kritik, apa saya nggak boleh menyampaikan pendapat, menyampaikan isi pikiran saya. Dia memanipulasi publik bahwa kritik dengan hujatan dan fitnah caci maki harus dipisahkan. Dan itu juga bentuk ketakutan. Ini cemen. Orang-orang ini cemen sebetulnya. Ya. Oke, baik. Ya, lagi-lagi akan ada aksi dan juga reaksi begitu yang mengikuti di belakangnya. Mungkin terakhir, Prof. Hipnu, kita bicara soal Refly Harun sekarang. Konten kreator, kemudian juga konten yang dibuatnya ternyata mendatangkan potensi atau risiko hukum. Prof. Hipnu? Ya, Mbak. Monggo. Ya, halo. Ya, makanya juga konten kreator itu juga kita itu memang bebas tapi juga dalam tanda batas kan. Etika, bahasa, kemudian makna dan sebagainya. Ini juga kalau memang ada yang kurang pas, ya permasalahannya pada proses hukum tadi. Oleh karena itu makanya tadi saya katakan yang disampaikan Pak Benny itu kalau memang sampai sudah take down berarti hukum itu bisa untuk sebagai pengendali sosial. Baru dilaporkan sudah turun semua gitu kan Pak Benny kan. Ini pesannya sudah naik. Jadi tidak sampai pada proses hukum naik tapi sudah pada turun. Oh berarti apa yang disampaikan benar. Oh saya salah. Itu cara berhukum seperti itu. Jadi sampaikan Pak Benny kontrol. Oh kamu jangan seperti itu. Awas polisi loh. Awas kita sampaikan. Akhirnya take down semua. Oh itu sudah bagian dari berhukum sebagai kontrol yang bagus, tidak masuk litigasi, syukur-syukur bisa berubah menjadi lebih baik. Gitu kan Pak Benny kan? Itu pesan seperti itu. Pesan-pesan yang dilakukan seperti itu, Pak. Oke, baik. Ya, lagi-lagi menjadi kontrol sosial ini yang sebenarnya kita harus ingat gitu marwah dari hukum. Baik, sebelumnya Pak Benny Ramdhani dan juga Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih atas waktunya bersama kami dalam Single Prime malam hari ini. Terima kasih, Pak Benny. Ya, sehat-sehat selalu, Bapak-Bapak. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam.